Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terbaru, kasus pembunuhan Subang, ada keanehan dalam pernyataan Mulyana tentang pengacara Yosef. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah memasuki bulan keempat. Lama tidak ada kabar, adik Yosef, Mulyana ungkap alasan Yosef buru-buru sewa pengacara. Analisis terbaru warganet pun mencuat. Dalam sebuah wawancara di YouTube, Mulyana ungkap alasan Yosef buru-buru sewa pengacara. Namun, ada keanehan dengan pernyataan Mulyana ini. Ternyata pada awal kasus pembunuhan Subang, adik Yosef yang merupakan saksi utama yakni Mulyana, sempat curiga pelakunya adalah antara Yosef, Mimin Mintarsih, dan Yoris. Untuk itulah sejak awal kasus Mulyana sudah menyodorkan pengacara untuk mendampingi kakaknya, Yosef, Mimin, serta Yoris. Sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini mencuat, publik seolah tergiring opininya bahwa Yosef dan Mimin tersangka. Mulyana menegaskan bahwa penggunaan kuasa hukum sejak di awal kasus bukanlah keinginan Yosef maupun Mimin, melainkan inisiatif Mulyana. Inisiatif tersebut muncul, setelah Mulyana mendengar di TKP bahwa hasil olah TKP tidak ada pintu yang rusak. Lalu di mana keanehan dari pernyataan Mulyana tersebut? Dikutip Des Jabar dari YouTube Anjas di Thailand pada tanggal 10 Desember tahun 2021 dengan judul, Siapa yang siapkan pelaku peta info lokasi CCTV. Secara hukum tidak salah, seorang saksi ditemani pengacara itu tidak salah. Tapi, mungkin bagi sebagian netizen Indonesia ini sedikit unik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Kenapa? Kalau kita lihat kasus-kasus pembunuhan di Indonesia, misalnya kayak kasus Cyanida Jessica itu kan juga orang tua yang menjadi korban itu mereka tidak menghire pengacara untuk membela diri tapi adalah menghire banyak orang gitu, bahkan menyewa detektif, menghire detektif swasta membiayai sendiri, kata Anjas. Anjas pun menjelaskan yang menjadi aneh di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini adalah Mulyana mengatakan memang dia mengakui awalnya agak sedikit curiga dengan Pak Yosef. Tapi yang namanya keluarga harus dilindungi mungkin seperti itu pendapat dari netizen Indonesia. Sudut pandang yang subjektif, kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Alasan lain adalah, itu yang saya minta kepada pengacara, untuk pres menekan agar mereka mau jujur. Kalau melakukan bilang ya, kalau tidak melakukan bilang tidak, tutur Mulyana. Sebab, menurut Mulyana, kalau sejak awal berbohong maka selanjutnya pengacara akan mengalami kesulitan jika melakukan pendampingan kepada kliennya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak berita dari kami, nantikan berita-berita kami selanjutnya.